warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya itu Mameningsi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sibulu. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Nedi Rasmia, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Simulu Timur, kepala sekolah saya sendiri. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Nedi Rasmia terkait modul 3.1 demonstrasi kontekstual, di mana saya ditugaskan untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah, termasuk salah satunya kepala sekolah saya sendiri. Baiklah, apa kabar Bu Nedi? Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah Bu ya. sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu sehat. Hari ini saya minta waktunya sebentar ya, boleh kan Bu Nedi? Ya, boleh, silakan. Di sini saya akan ditugaskan untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah, termasuk Bu Nedi sendiri. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Nedi terkait kasus-kasus yang ada di sekolah. Lanjut aja Bu Nedi ya. Yang pertama di sini Bu, saya ingin bertanyakan, selama Ibu menjadi kepala sekolah ataupun Ibu menjadi guru pada saat itu atau saat ini menjadi kepala sekolah, kira-kira kasus apa yang pernah Ibu alami selama Ibu menjadi kepala sekolah? Kalau selama ini memang ada kasus-kasus kalau dulu ya, ketika saya menjadi seorang guru itu yang sebenarnya kasus seorang anak yang mau dinaikkan kelas atau ditinggalkan kelas gitu. Sementara anak tersebut memang nilainya rendah. Jadi kemudian dengan banyak pertimbangan ya, kita mempertimbangkan mana yang baiknya, mana yang tidak baiknya bagi anak tersebut. Jadi nanti barulah kita akan mendapatkan keputusan yang baik lah. Baiknya terutama untuk anak. Tapi selama menjadi kepala sekolah, saya kan baru ini kepala sekolahnya Bu Yayu. Memang pertama-tama saya menjalankan menjadi kepala sekolah, banyak permasalahan yang saya dapatkan selama pekerjaan saya. Namun dengan adanya kita musyawarah ini Bu Yayu ya, kemarin kita bermusyawarah dengan guru-guru, terutama karena guru-guru di sini juga yang lebih tahu bagaimana kondisi sekolah. Nah, di situ dengan begitu kita mengambil keputusan yang bagaimana ya? Yang memang sama-sama kita setujui. Jadi tidak ada yang hanya satu suara, tapi dengan mengambil suara yang terbanyak. Jadi kemudian kita memikirkan mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Mana yang banyak kebaikannya dan mana yang banyak keburukannya. Tentu kita akan memilih yang lebih banyak kebaikannya. Kebaikannya untuk kita semua, dan terutama juga kepada murid. Begitu. Sekali Bu ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Selama ini Bu ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah seperti itu ya, bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama kasus-kasus yang ada kepentingan yang sama-sama benar atau benar dan salah? Sama-sama benar ini ya kebanyakan Ibu ya. Memang agak sulit ini. Itu merupakan dilema etika bagi kita ya. Namun kembali lagi kita harus melihat, kita harus mengidentifikasi dulu apa permasalahannya. Kemudian kita lihat mana yang terbaik buat kita semua. Jadi tidak ada yang kita rugikan, sama-sama demi kepentingan bersama gitu. Tujuannya juga sama. Walaupun memang agak sulit, tapi kalau kita memilihnya secara bermusyawarah, secara mengambil keputusannya bersama, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, mencari pendapat, tentu saja kita akan mendapatkan petunjuk atau mendapatkan jalan keluar yang terbaik begitu. Jadi kalau saya pribadi Bu Yayu itu memang harus mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika, itu memang mencarinya secara bermusyawarah bersama guru ataupun dengan orang yang bersangkutan. Gitu ya. Selanjutnya di sini nanti ada langkah-langkah prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk mendapatkan solusinya ya. Solusinya ya Bu. Kalau saya
pertama itu saya tanyakan dulu apa permasalahannya. Nah kemudian tentu kedua pihak ini, misalnya ada apa ya contohnya, misalnya dulu itu ada anak-anak yang mau perpisahan ini ya. Jadi ada anak-anak yang bayar, ada anak-anak yang belum bayar gitu ya. Tapi jadi kita tanyakan dulu ini si anak ini sebabnya apa nggak membayar. Kita tanyakan, kita panggilkan anak tersebut. Kemudian kita tanyakan ke gurunya, bagaimana si anak ini, apakah memang dia selama ini memiliki karakter-karakter yang baik, atau mungkin ada sesuatu yang kelebihan dari si anak tersebut yang bisa jadi pertimbangan untuk si anak, kondisi ekonominya kayaknya. Nah jadi kalau si anak tersebut misalnya memang mau dia betul-betul ingin sekali mengikuti perpisahan tersebut, ya apa salahnya kita ikutkan saja walaupun dia tidak bayar, atau mungkin bisa ditangguhkan dulu sama wali kelasnya. Kebijakan ya, wali kelasnya mau lah ya. Selanjutnya di sini kan kalau misalnya ibu mengambil satu keputusan, apakah ibu mempunyai waktu tertentu ataupun jadwal untuk mengambil satu keputusan? Kalau waktu tertentu mungkin ya bisa jadi itu, karena kan kalau kita mengadakan rapat ya, keputusan kan tidak bisa saya ambil sendiri, tentu mengambil keputusan bersama. Jadi saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang yang bersangkutan atau dengan guru-guru yang bersangkutan, atur dalam mencari solusi tersebut. Jadi ada jadwalnya saya buat, jadi tidak serta-merta di hari mendengarkan permasalahan di hari itu juga tidak, tapi saya cari waktunya yang tepat. Lalu di sini Bu, kalau misalnya ibu mengambil satu keputusan, ada nggak orang yang ibu ajak untuk berkolaborasi bersama ibu untuk menuntaskan kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Tentu Bu ya, terutama orang yang terlibat dulu. Kemudian baru nanti kita cari, saya akan memanggil orang yang memang punya potensi yang bisa kira-kira untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu, misalnya permasalahan mungkin dengan wali murid. Kalau memang permasalahannya sudah sangat berat, mungkin bisa kita panggil komite dulu atau kepala desa dulu. Setelah yang sebelumnya kita juga panggil wali kelasnya atau muridnya. Itu permasalahannya kalau sudah berat atau sudah meluas ya permasalahannya. Tapi kalau hanya permasalahan misalnya di dalam sekolah, ya mungkin saya sendiri dulu dengan wali kelas gitu, dengan orang yang bersangkutan ya. Di sini kan ada pertanyaan terakhir nih. Iya. Di sini dalam kasus yang dihadapi ini, kira-kira apa yang ibu dapatkan selama ibu menyelesaikan kasus tersebut? Ini yang saya dapatkan maksudnya nih bagaimana Maksudnya apa yang ibu dapatkan? Apakah kepuasan tersendiri untuk menyelesaikan masalah itu? Ya. Tentu saja kalau kita sudah menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara bermusyawarah, tidak hanya mengambil keputusan diri sendiri, itu saya sangat lega. Apalagi memang keputusan itu memang diterima oleh semua orang, baik orang yang mempunyai permasalahan tersebut maupun yang lainnya, jadi yang bersangkutan lainnya ya. Jadi tidak ada yang dirugikan di situ. Jadi saya merasa lega dalam menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau saya hanya menyelesaikannya dengan sendiri, mungkin saya akan berpikir-pikir bagaimana dengan orang lain, perasaan orang lain begitu ya. Jadi saya lebih ke musyawarah gitu, keputusannya bersama. Jadi tidak hanya pribadi. Memang kepala sekolah punya ada di waktu-waktu tertentu memang harus mengambil keputusannya sendiri, namun tidak terlepas juga kembali ke musyawarah. Ibu ada satu pertanyaan tapi ini terlepas dari saya. Ya. Terus ini pertanyaan kira-kira setelah kita berbincang-bincang ibu, apa yang ibu rasakan, apa yang ibu dapatkan dari saya seperti itu begitu ya? Yang saya dapatkan, saya mungkin
harus belajar lagi lah gitu ya, menjadi seorang pemimpin yang bijaksana itu seperti apa. Jadi tidak sembarangan dalam mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan yang memang harus kita berpihak kepada murid. Nah, jadi kalau setiap kita mengambil keputusan, kita ingat murid kita. Ada nggak manfaatnya untuk murid kita ya? Jangan hanya kepentingan pribadi saya sendiri atau kepentingan gurunya gitu. Kita kembalikan apakah ini berpusat kepada murid, kepada peserta didik, apakah tidak merugikan mereka, apakah ini memang bisa membantu murid-murid kita. Nah, itu dulu yang saya dapatkan. Jadi dengan begini kita bisa belajar kembali. Jadi juga sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan memimpin di masa yang akan datang, bisa jadi akan menggantikan saya di sini. Nah, jadi dengan begini kita sama-sama belajar, sama-sama bertukar pikiran, bertukar ilmu, gitu ya, pengalaman. Memang kalau saya selama jadi kepala sekolah ini yang memang baru 1 minggu atau 2 minggu ya Bu Yayu. Jadi saya memang harus belajar lagi. Bu Yayu juga seperti itu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama melengkapi, sama-sama belajar untuk kebaikan peserta didik kita. Dari semua yang Ibu katakan hari ini terkait pertanyaan-pertanyaan saya sudah disampaikan. Alhamdulillah saya sedikit-sedikit akan paham bahwasanya kepala sekolah itu tidaklah mudah mengambil satu keputusan, harus mempunyai pertimbangan di mana kita tidak merugikan orang banyak dan tidak ada yang tersakiti. Benar. Itu memang dilema etika sekali menjadi kepala sekolah. Benar. Dan dari hal apa yang Ibu ceritakan, insya Allah ke depannya dan insya Allah suatu saat nanti jika saya jadi pemimpin, saya pun akan menteladani apa yang Ibu lakukan saat ini. Saya akan mencari solusi-solusi sesuai dengan apa yang dialami di kasus sekolah kita ini, dan insya Allah saya akan berpihak pada murid dan bukan semata hanya kemauan saya. Dan saya juga di sini sangat berterima kasih sama Ibu Neti sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan jangan berhentilah untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada saya agar saya menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian, tak terasa waktu kita sudah berjalan ya Bu ya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Yai Ningsi dari SD Negeri 1 Simulu Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Simulu. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Lawa, Kepala Sekolah SD 8 Tapak Tengah. Apa kabar Ibu Siti Lawa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Di sini saya minta waktunya sedikit karena saya dituntut ada tugas dari calon guru penggerak terkait modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual yang di dalamnya berisi bahwasanya saya harus mewawancarai 3 orang kepala sekolah, termasuk salah satunya adalah Ibu. Di sini minta maaf ya Bu ya kalau waktunya saya mengganggu sedikit. Saya ingin bertanya kepada Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu pertanyaan pertama Bu ya, ini kan kira-kira Bu ya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, ada tidak kasus yang Ibu alami selama Ibu menjadi kepala sekolah? Sebagai pimpinan sebuah lembaga pendidikan, pastinya kita akan menghadapi permasalahan atau berbagai kasus. Baik itu kasus yang besar maupun kasus yang ringan. Namun saling bertentangan. Yang dikenal dengan dilema etika, atau kasus di mana yang satu itu benar dan yang lain salah, begitu. Iya, baik-baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Ibu ya, kira-kira nih Bu ya, bagaimana cara Ibu mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi saat ini? Ya, dalam dilema etika saya mempertimbangkan 2 hal yang sama, faktor mana atau pihak mana yang bermasalah. Nah, apakah kepentingan individu atau banyak orang
termasuk nilai-nilai seperti kebenaran atau kesetiaan. Nah, dengan rasa keadilan atau kasih sayang, apakah itu berdampak sekarang atau di masa depan? Begitu, Bu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Sekarang saya mau tanyakan Bu, langkah-langkah bagaimana atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Hati nurani dan akal harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling sedikit merugikan dan paling bermanfaat. Nah, mempertimbangkan kepentingan siswa, jika mereka adalah siswa dengan prinsip berpikir berbasis pada hasil akhir, berpikir berdasarkan aturan dan berbasis rasa peduli, langkah selanjutnya adalah melakukan investigasi, memeriksa kembali fakta atau mencari kemungkinan setelah keputusan akan dibuat. Begitu Ibu. Bagus sekali Bu ya. Selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan juga Bu. Hal-hal apa saja yang Ibu alami selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Dari hasil keputusan yang saya buat dapat mempengaruhi pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Nah, proses di mana sebagian orang mampu memahami, ikhlas dan menerima dan melaksanakan keputusan menjadi sebuah tantangan. Seperti itu. Ya, baik Bu. Lanjut lagi kita ya Bu ya. Di sini saya mau bertanya lagi nih Bu. Kira-kira apa yang Ibu miliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu? Misalnya seperti ini Bu, misalnya Ibu misalnya membuat satu jadwal misalnya seperti itu untuk pertemuan dengan seorang tua murid ataupun untuk memecahkan masalah seperti itu. Tidak ada kerangka waktu khusus untuk menyelesaikan suatu kasus, tetapi masalah mana yang harus kita selesaikan secepatnya mungkin bergantung pada sifat dan seberapa penting kasus tersebut. Nah, diselesaikan secepat mungkin untuk menciptakan situasi yang aman, yang sehat begitu ya Bu, lingkungan sekolah untuk semua anak sekolah seperti itu. Baik Bu, selanjutnya di sini Bu saya mau tanyakan. Misalnya Ibu kan di sekolah Ibu punya kasus nih. Iya. Kira-kira ada nggak orang yang Ibu ajak untuk menyelesaikan masalah Ibu? Yang diajak kalau ada satu kasus itu sudah pasti kita mengajak wakil dan guru-guru. Jika memang keputusan bisa kita ambil di situ, tidak kita mengundang komite. Tetapi jika masalah itu tidak bisa terselesaikan, kita akan mengundang komite sekolah seperti itu. Ya, di sini ada pertanyaan terakhir. Dari yang Ibu sampaikan tadi, semua yang telah Ibu sampaikan kepada saya, pembelajaran apa yang bisa Ibu dapatkan dan Ibu petik pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu? Untuk mengambil keputusan, untuk mengidentifikasi jenis kasus, hal ini harus dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian. Kemudian melakukan pengujian benar, lawan benar, sehingga kita dapat menentukan paradigma mana yang harus dipilih sehingga keputusan yang kita ambil dapat menjadi prinsip yang baik dan tidak merugikan siswa kita. Seperti itu. Baik Bu Lawa, tak terasa Bu ya waktu kita sudah berjalan. Alhamdulillah saya senang bisa berbincang-bincang sama Ibu, dan juga mungkin suatu saat nanti misalnya ketika saya jadi pemimpin, saya akan mencontoh kepemimpinan Ibu seperti apa mengambil satu keputusan. Dan Ibu terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mau menemani saya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang salah Bu ya. Terima kasih Bu Lawa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Samirwan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat.
sekolah Pak ya. Baik Pak, tujuan saya datang ke sekolah Bapak terkait dengan modul pembelajaran kami di modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual mengenai saya akan mewawancarai 3 orang kepala sekolah termasuk Bapak sendiri. Jadi Pak, saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak terkait pemahaman kami di modul 3.1 Pak. Baiklah Pak, perkenalkan dulu Pak, nama saya ini yaitu Nomenisi, saya calon guru penggerak angkatan 10, saya berasal dari SD Negeri 1 Simpur Timur, dan terima kasih saya sudah diterima di sini untuk mewawancarai Bapak di SD 2 Tempat Tengah. Baiklah Pak, di sini saya mulai saja Pak ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Di sini saya langsung bertanya Pak, ada pertanyaan pertama Pak di sini ya. Selama Bapak mengajar ya, ataupun Bapak jadi kepala sekolah, kira-kira ya, apa yang Bapak alami kira-kira, kasus-kasus apa yang Bapak alami semenjak Bapak menjadi kepala sekolah yang ada di sekolah ini? Terima kasih Ibu. Nama saya Nomenisi, salah satu calon guru penggerak angkatan 10 dan 10. Terima kasih untuk Ibu Yayu SPD yang hari ini berkunjung di 2 Tempat Tengah dalam rangka menyelesaikan satu modul yang sudah diberikan kepada guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu bisa menyelesaikan modul sampai dengan selesai, menjadi guru penggerak yang hebat luar biasa. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah, kebetulan saya 6 tahun ini sudah 3 tahun di SD di Tempat Tengah. Terhitung mulai 21 Maret 2021 sampai dengan hari ini alhamdulillah masih dipercayakan oleh pemerintah kepada kami untuk memimpin SD kita ini. Dari beberapa tahun yang sudah kami jalani, tentu tidak terlepas dari namanya kasus. Konon lagi di sekolah kita ini kan SD. SD kita tahu sendiri bagaimana karakter dan psikologi dari anak-anak kita SD butuh ekstra oleh guru-guru yang ada di dalam sekolah itu untuk menghadapi anak-anak kita karena itu mereka itu transisi dari PAUD. Oleh sebab itu beberapa kasus yang mencolok yang beberapa saya tangani di sekolah kita di SD Tempat Tengah, salah satunya adalah yaitu kasus pencurian barang-barang siswa yang lain. Sering terjadi di sekolah, di kelas, bahwa setiap jam istirahat itu melapor anak-anak kami, guru piket menghadap kami bahwa bagaimana solusinya untuk mengatasi ini. Karena hampir setiap hari anak-anak melapor. Ada yang kehilangan pensil, kehilangan uang, kehilangan buku dan sebagainya. Oleh sebab itu, merujuk dari permasalahan itu, kami membuat pertemuan rapat di sela-sela pembagian buku lapor dengan orang tua wali murid. Disitulah saya selipkan sosialisasi terhadap menghadapi kasus ini. Salah satunya sosialisasi yang saya sampaikan itu ialah bahwa untuk menghindari anak-anak kita terjadi pencurian di sekolah, maka lengkapilah peralatannya dari rumah agar mereka sampai di sekolah itu tidak mencuri peralatan-peralatan. Mungkin itu dulu identifikasi awal dari kasus yang ditanyakan yang sudah saya lakukan. Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan juga, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Masih dalam pertanyaan kedua Pak ya. Kira-kira Pak ya, bagaimana cara Bapak mengambil suatu keputusan atas masalah-masalah yang Bapak alami? Ya, baik, terima kasih Bu. Memang kasus yang saya sampaikan di atas tadi itu sebenarnya dilema. Kalau saya sampaikan itu satu sisi kita harus mengambil kebijakan itu sesuai dengan tuntutan komitmen bersama di sekolah. Sisi lain kita harus juga mereview ke belakang
tentang faktor ekonomi masyarakat. Ketika kita tuntut perawatan anak-anak harus lengkap, harus ini, harus itu, harus semuanya standby dalam tasnya ketika dia berangkat ke sekolah, tidak semuanya orang tua itu bisa memenuhi. Ini adalah dilema. Maka oleh sebab itu, salah satu keputusan yang saya ambil untuk mensubsidi mereka itu, yang kurang-kurang itu saya ambil alokasinya itu dari dana BOS, yang kurang pensil itu saya berikan, yang kurang buku saya berikan, yang kurang segala macam saya berikan. Sumbernya tidak lain adalah dari dana BOS sesuai dengan ada juknisnya di dalam, karena juknisnya tertera di sana ada untuk proses PBN, maka saya alokasikan untuk melengkapi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak, sambil juga mengoreksi hal-hal lain yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah atau di kelas. Berdasarkan itu saya melihat yang model-model seperti yang saya katakan tadi, kasusnya itu sedikit berkurang. Hanya 1-2 orang lagi oknum-oknum anak-anak kita yang masih melakukan itu saya pikir bukan lagi sifatnya ke kebutuhan, tapi sudah ke kenakalan. Untuk mengatasi ini, saya sengaja membuat satu program di sekolah. Orang-orang yang nakal, yang sering buat ulah di sekolah, di kantor, di kelas, nah, kita buat tempat duduknya di sini, di pustaka ini. Mereka duduk dibimbing khusus oleh guru khusus, baik dalam hal belajarnya, menulis, membaca, termasuk adab dan etikanya itu, sehingga mereka berubah lambat laun sesuai dengan umurnya. Apa yang mereka lakukan itu bahwa salah. Demikian sementara yang bisa saya jawab. Baik Pak, lanjut saya ke pertanyaan ketiga Pak ya. Kira-kira Pak ya, langkah-langkah apa saja yang Bapak bisa lakukan selama ini Pak? Untuk mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah itu, saya selalu sampaikan di sela-sela pembinaan upacara, di kegiatan karena saya sering masuk ke dalam kelas. Ya. Saya sering masuk ke dalam kelas, jam pagi itu saya memastikan anak-anak siap untuk belajar, untuk diajarkan dan menerima pelajaran dari guru. Setelah mereka siap, standby, sudah saya pastikan mereka tidak ada yang bermasalah, aman, baru saya keluar, baru PBN itu berjalan. Salah satu langkah yang saya ambil itu adalah pertama, saya buat program yang namanya itu program peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Tujuannya apa? Ketika ada anak-anak kita yang berkasus ini, sambil menghafalkan kali-kali atau menghitung ataupun mengabjad sambil berjalan, apabila ada kasus ada yang mereka lakukan, saya berikan mereka teguran itu sifatnya edukasi sambil mereka jalan kaki, sambil mereka berkeliling di halaman, sambil mengumpul sampah, sambil menghafal kali-kali, berhitung dan sebagainya. Membawa sampah itu ke dalam sampah. Dengan demikian mereka menyadari bahwa kami ini salah, kasus ke depan mereka tidak akan ulang lagi. Padahal hukumannya pun bukan hukuman, setelah saya bilang ya, sifatnya edukasi agar mereka tertanam jiwa disiplin mereka, jiwa tidak ingin membuat kasus baik dalam kelas maupun pada umumnya di sekolah. Demikian. Berarti Pak ya, sekarang saya tanyakan lagi Pak, hal-hal apa yang Bapak alami selama ini yang Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Baik, terima kasih. Yang efektif menurut kami pengambilan keputusan itu salah satunya adalah mengakui kesalahan dari siswa itu sendiri dan berjanji tidak akan mengulangi. Saya sudah lakukan itu setiap ada kasus, baik kasus ringan, kasus kecil, kasus besar. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang besar-besar yang tidak bisa kita tangani di sekolah. Komitmennya setiap melakukan kesalahan itu mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di hari berikutnya. Saya pikir itu efektif dan sudah berjalan itu selama saya di sini. Alhamdulillah, walaupun masih ada tapi sudah kecil hal-hal seperti ini. Terima kasih. Baik Pak,
sekarang saya bertanya ya. Ya. Adakah seseorang yang bisa Bapak ajak untuk membantu mengatasi masalah-masalah di rumah kita yang Bapak ada? Ya. Di sekolah ada beberapa komponen atau apa namanya itu yang menjadi partner kerja, mitra kerja kami. Salah satunya adalah komite, kemudian diantaranya adalah pimpinan desa. Nah, ketika ada kasus-kasus besar yang kira-kira menurut kami perlu harus koordinasi dengan orang lain, maka kami tidak akan segan-segan untuk mengundang pihak luar yang terdekat dengan kami, baik itu komite maupun pimpinan desa, antara desa yang ada di sekolah, termasuk guru bimbel yang mengajar, kemudian guru kepala sekolah. Kami duduk sama-sama membahas ataupun memikirkan sama-sama bagaimana kasus ini agar segera dapat diatasi dan diselesaikan, tidak harus campur tangan oleh pihak ketiga dan ranah hukum, karena kalau sudah mengadakan ranah hukum, resikonya atau konsekuensinya itu akan lebih besar. Demikian. Ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah ini? Baik, terima kasih. Pembelajaran yang paling berharga buat saya adalah salah satunya adalah bagaimana anak-anak itu dari mereka belum memahami apa tujuan mereka bersekolah sampai mereka memahami apa makna dan tujuan mereka datang ke sekolah. Karena terus terang di sekolah saya ini semenjak sebelum saya di sini itu agak sedikit out-outan lah kita bilang, kurang kontrol, kurang koordinasi, kurang salah sendiri. Saya di tahun 3, tahun pertama saya bina mereka, saya buat sebuah keluarkan aturan tata tertib di sekolah agar ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilanggar, tepat waktu, kemudian BBM tepat waktu, dan istirahat tepat waktu sampai jam pulang. Kemudian di sekolah itu haknya seperti ini, dan kewajibannya seperti disepakati. Oleh sebab itu pelan-pelan mereka diberikan edukasi agar di sekolah itu mereka paham bahwa tujuan mereka utama ke sekolah itu bukan hanya sekedar untuk ilmu, tapi ada etika moral yang perlu mereka jaga sehingga nanti ketika mereka besar menjadi orang yang beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berguna bagi agama dan bangsa. Demikian yang dapat bisa saya jelaskan. Baik Pak, tak terasa Pak ya, waktu kita sudah berjalan, pertanyaan-pertanyaan pun sudah selesai, Bapak jawab, dan saya memberikan informasi untuk Bapak. Saya sangat terinspirasi untuk Bapak ya, karena Bapak mempunyai kebijakan-kebijakan yang luar biasa untuk sekolah ini, dan Bapak dicap jempol untuk jadi kepala sekolah Pak. Terima kasih ya Pak ya, terima kasih waktunya Pak. Jangan bosan-bosan, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak.